Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami di DPP HP KSI S3. Setia, sedia, dan seia. Kami masih bersama dengan Kang Urip, owner dari Nurfi Cahaya Farm. Tadi kita ikuti bersama, lihat-lihat dari kandang ke kandang materi breeding dari Kang Urip. Untuk season yang ketiga ini kita akan mencoba meliput secara detail, melihat secara dekat maskot kambing jantan di Nurfi Farm. Nurfi Cahaya Farm. Nurfi Cahaya Farm. Ya. Untuk itu, pemirsa, langsung kita melihat maskot di kandang Kang Urip. Mari, Monggo. Pemirsa, ini salah satu maskot pejantan dari kandang Kang Urip. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kang? Ini saya kasih nama Pandu. Coba, saya ingin tahu kenapa panjenengan memberi nama jantan ini dengan nama Pandu. Ya, karena dilihat dari segi keserasian dan pola warna ini banyak ini warna sawurnya. Jadi ya saya milih ngasih nama Pandu. Oh ya, bukan karena Pandu itu kan tokoh pewayangan. Pandu itu Raja Ngastina. Ya bisa Itu dibilang gitu. Cuma saya nggak terlalu hafal itu. Pandu itu bapak dari para Pandawa. Oke. Kalau boleh tahu ini keranda dari siapa ini? Ini dari jantan. Bapaknya, dari jantannya? bapaknya Kumbang. Iya. Oh, berarti ini masih langsung anak kumbang ya? Iya. Anak kumbang yang nyuwun sewu beberapa bulan yang lalu udah meninggal ya? Iya, udah mati. Kalau kumbang itu berarti anak dari Tarantula anak dari lekok moncrot. Berarti kalau melihat keranda atasnya ini cucu atau buyut Sawunggalih? Ini buyut Ya, Buyut Sawunggalih. Pemirsa, kalau pemirsa paham mengetahui Sawunggalih. dengan Sawunggalih, ini salah satu buyut dari keranda Sawunggalih. Pemirsa, coba dilihat ini lebih dekat pasungnya. Ini pasungnya udah luar biasa. Lihat, kalau teman-teman banyak yang mengatakan pasung yang seperti ini adalah pasung setengah global. Ini dagunya tebal, nyetem, dan yang luar biasa ini telinganya, pemirsa. Panjang ini ada 40 cm lebih ya. Lebih. Panjangnya 40 cm lebih ini telinganya. Lebarnya luar biasa, lentur. Ya walaupun ini memang retep, tapi nggak masalah. Malah justru kambing yang telinganya retep itu sok mempunyai keistimewaan. Anaknya telinganya bagus-bagus. Iya. Itu katanya ya, Kang Urip ya. Iya. Ini Ya udah ada sampelnya. ya, ini luar biasa dan ternyata dari anak ini juga walaupun telinganya teratep, ini sudah mengantongi berapa ratus juta saja ini anak-anak dari Pandu ini. Ini sudah anaknya sudah banyak sekali yang dijual dengan harga yang menurut saya dengan tingkatan usia yang baru 2 bulan, 3 bulan laku 25 juta, 37 juta. Ini kan termasuk harga yang fantastis. Termasuk kemarin itu yang dikeluarin di sini itu Yang termasuk tadi. anak-anak. Itu anak-anaknya ya. ini. Oh iya. Anaknya saya sudah melihat sendiri, melihat langsung di kandangnya, memang luar biasa lah anak-anaknya. Jadi menurut saya Kang Urip ini tidak salah kalau menjadikan jantan ini sebagai pejantan sekaligus sebagai maskot kandang. Jadi
walaupun ya ini agak Keadaannya begini. kotor karena Iya. memang kesehariannya di Wanasraya ini kan termasuk daerah pegunungan sehingga curah hujannya cukup tinggi. Cukup tinggi. Waktu untuk memandikan ya kadang-kadang harus berebut dengan hujan ya Kang ya. Iya. Pemirsa, ini bulunya juga bagus sekali ini, tebel. Ini ya ciri khas dari keranda Sawung Galih, memang pada bulu yang luar biasa, bulunya yang sangat tebal dan ekornya ini cukup bagus menjulang ke atas ya. Ini seperti ekor anggora dan tidak hanya sekedar menjuntai ke atas pemirsa, tapi bulu ekornya juga panjang-panjang yang menambahi keindahan daripada ekor kambing tersebut. Juga perlu diketahui pemirsa, di era sekarang ini yang namanya kambing seni ini harus memiliki beberapa keunggulan. Ya, walaupun ada 12 parameter atau ada yang 11 parameter, tapi yang 5 ini harus menonjol. Iya benar. Dari sisi pasung harus luar, telinganya harus panjang, lebar, alar, bulunya harus dribul-dribul. Pokoknya Ikal. walaupun ada kekurangan pasti ada kelebihan. Ya. Terus posturnya juga besar dan ekornya yang sekarang lagi ngetren itu adalah ekor yang menjuntai ke atas. Kalau pemirsa mengatakan para hobis kambing peranakan Etawara sekali gesing itu mengatakan ekor yang seperti ekor tupe atau ekor anggora. Ini salah satu contoh menurut saya jantan yang memang kelas Breeding ya? ya. Kalau dilihat dari performanya ini juga sudah kelas kontas. Ini permasalahannya kan karena kotor saja. Tapi saya yakin sekali kalau dicuci baik ya nanti akan kelihatan indah sekali lah. Ini cukup bagus dan yang paling membanggakan bagi kita dan juga saya cukup terkesan dengan kambing ini, ternyata yang modal seperti ini anaknya itu luar biasa dan lakunya luar biasa dan ternyata anak-anaknya dicintai oleh para penghobis. Ini memang ya sangat bersyukur sekali lah Kang Urip. Iya, terima kasih. Jantan seperti ini. Ya alhamdulillah bisa buat breeding di kandang. Semoga kedepannya anaknya banyak lah, harapan saya. Ya intinya yang namanya breeding itu tidak hanya sekedar materinya yang bagus, tapi ada beberapa aspek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kandangnya harus representatif, ideal. Dalam arti ideal ya kira-kira kambing ya diukur dengan perjalanan kambing yang kira-kira kambing itu bisa berjalan, bisa memutar-mutar di dalam kandang. Juga kebersihan kandang juga terjaga dan persediaan ramban cukup, extra founding cukup. Ya insya Allah nanti akan menghasilkan yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Kang Urip itu sendiri, khususnya dan pada rekan-rekan peternak semuanya pada umumnya. Oke, sementara berkaitan dengan jantan cukupkan sekian dulu, kita lanjut. Ini juga ada pemirsa, ada induk yang menurut saya ini gimana ya? Walaupun usia muda, ini kelihatan unik sekali. Ya kalau dilihat dari performanya ya kelihatan biasa-biasa saja, tapi justru kambing inilah salah satu kambing yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Kang Urip. Kang Urip, barangkali bisa dijelaskan. Ya kalau pemirsa melihat kan ini kambing biasa-biasa saja, tapi menurut penuturan dari jenengan ini salah satu kambing yang paling disayang, yang paling disuka oleh panjenengan. Kira-kira apa yang menyebabkan panjenengan jatuh hati dengan kambing ini? Gini Pak Mis, ini dari saya menilai ini kambing lebih maksimal di kandang saya karena ini
dari segi darah ini sudah darah biru semua. Oh, yang ini. Ya, ini anak jantan dari jantan Selo Jagat ini dari Pak Reni Blitar. Jawa Timur. Iya. Jadi bapaknya ini keranda itu malah anak langsung iya, dari Selo Jagat. Anak Selo Jagat langsung. Pemirsa, Selo Jagat itu adalah kambing bagus, kambing juara miliknya Pak Reni Hasanuddin dari Blitar, Jawa Timur. Dan ini adalah contoh anak dari Selo Jagat. Walaupun ternyata dengan performa yang biasa, tapi saya melihat sendiri ini anak-anaknya bagus dan nanti akan saya perlihatkan salah satu anak dari indukan ini. Lalu kalau dari induknya ini keranda apa? Dari induk ini, Iya. ini kerandanya Oscar. Oh, keranda Oscar. Oscar miliknya Anak Oscar. Pak Sumaryanto Iya, Nurisai. Nurisai. Oh iya iya, paham gak ya kalau Iya, dengan paham. Oscar. Oscar juga dulu kambing kontas pemirsa, memiliki keunggulan di postur sangat panjang dan juga telinganya panjang, lebar, lentur dan nempel sekali pangkal telinganya. Juga termasuk salah satu kambing andalan dari Kabupaten Purworejo pada saat itu. Lebih tepatnya adalah miliknya Pak Yanto Nurisai Purworejo. Jadi ini masih keranda Selo Jagat Oscar. Ini ya walaupun ya seperti ini kondisinya, ternyata ini adalah anak raja. Dan kalau boleh mengatakan tadi Kang Urip bisik-bisik kalau Pandu ini adalah raja dari kandang ini, Ya. sedangkan ini katanya adalah permaisurinya. Ini permaisuri dari Pandu. Dari Pandu. Jadi nggak main-main ini pemirsa. Ini kambing luar biasa, kambing keranda juara, kambing darah biru, dan ini ternyata beruntung sekali sebagai permaisuri dari Pandu. Ya. Dan kalau saya melihat ini ya dari susunya, kapurannya itu juga luar biasa itu, Iya. besar sekali itu. Kira-kira biasanya kalau diperah bisa mendapatkan berapa liter ini, Kang Ya, Urip? ini kolostrum yang baru lahir kemarin mendapat ya sekitar 1 liter. 1 liter. Tapi Padahal baru ya. biasanya kalau udah 1 minggu ya 2 literan lah. Oh, sekali. bisa mencapai 2 liter. Berarti untuk usia sampai 0 bulan sampai 1 bulan ini masih cukup dengan Masih cukup, induknya iya. tanpa ditambah dengan susu yang lain ya. Di sini susu kambing yang bagus ada 2 ekor, ini dan yang itu. Iya, susunya ya. Oke. Satu kali perah itu 2 liter. Oke pemirsa. Oke pemirsa. Jadi yang namanya breeding itu tidak harus performanya yang bagus, tapi salah satu kambing breeding yang bagus adalah dilihat pada susunya. Ketika itu kapurannya besar, pentelnya panjang, itu insya Allah nanti akan bisa memproduksi susu yang cukup banyak, yang pada akhirnya cempe-cempenya atau anak-anaknya itu akan tercukupi sehingga anaknya sehat. Karena menurut penelitian yang ada, bahwa susu kambing peranakan Etawara sekaligus ini adalah termasuk yang terbaik. Jadi punya kelebihan, punya keunggulan dari susu-susu kambing biasa ataupun susu kambing sapi. Ini Kang Urip saya benar-benar membuktikan. Saya pernah menguji coba anakan 1 bulan, yang satu saya coba mulus dengan susu kambing induknya, yang satu dengan susu sapi. Ternyata pertumbuhannya jauh berbeda. Iya benar. Iya. Lebih bagus susu kambing. Betul. Dan juga yang namanya susu kambing ini menurut penelitian ini kan mengandung banyak nutrisi, mineralnya masuk, proteinnya masuk, vitaminnya masuk, lemaknya masuk, kalorinya juga masuk. Maka ini menurut dokter, bagi orang-orang yang mengidap penyakit asma ini bisa disembuhkan dengan susu kambing peranakan Etawa, ya tentunya dengan cara-cara yang rutinitas. Iya. Oke, Kang Urip, kita langsung coba. Saya penasaran sekali dengan anak kambing ini. Oh ini ya, ini cempenya. Ini pemirsa, ada 2 ekor dari anak kambing tadi yang saya sampaikan. Yang satu jantan,
kepalanya kempleng, yang satu betina tapi hitam plus. Kalau melihat dari performanya, kita sudah bayangkan umur baru 1 hari. 1 hari ini. Pasungnya sudah seperti ini. Ini luar biasa. Nyetem, bluwer. Ini sudah nyadil. Telinganya juga lentur sekali pemirsa. Ini tebel Ya, dan enak. pangkalnya enak banget jatuhnya ini. Ya walaupun ya memang ada kekurangannya pada pola warna, tapi nggak apa-apa, ini untuk breeding bagus sekali. Ya mungkin ini kelemahannya karena warnanya hitam, Iya. ini memang sulit untuk mengikuti kontes. Iya. Tapi kalau nggak terpakai ya siap aja lah untuk membawa pulang ke Banjarnegara. Ini betina. Lalu yang ini luar biasa Ini ini. jantan. Ini jantannya, wah ini yakin sekali ini pemirsa kalau bisa lihat langsung bisa jatuh bangun ini. Jatuh bangun suka. Ini dari sisi kepalanya, aduh jangan pendek banget. Ini hidungnya sudah menonong kayak gini, janggutnya tebel, nyetem. Ini nanti akan jadi apa ini kan? Jadi kambing besar. Jadi kambing besar ya. Iya, bisa. Dan ini pemirsa, telinganya lentur banget ini. Lentur banget, pangkalnya enak ini jatuhnya. Dan pola warnanya juga bagus ini. Ini sudah kategori ngalung ya memang sedikit agak melebar ke belakang, tapi nggak apa-apa lah. Tapi dari sisi lain Kelebihan ini. iya, lehernya sudah bagus, pasungnya bagus. Terus depan kakinya pakai sepatu dan background semua ini. Dan juga belakang ya. Ini sudah ya saya membayangkan 1 tahun yang akan datang sampai ini akan seperti apa ini. Ya mudah-mudahan nggak sampai 1 tahun saya datang kembali ke sini. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Kang Urip punya rasa iba, punya rasa sayang pada saya, ya mungkin bisa untuk oleh-oleh saya untuk mengisi kandang di Ton Aruna Banjarnegara, dan mudah-mudahan malah bisa menjadi maskot di kandang saya. Amin. Moga aja, Pak. Oke, Kang Urip. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kami sudah mengganggu waktu panjenengan. Hanya semata-mata untuk mendampingi kami, hanya semata-mata untuk ngobrol-ngobrol, melihat secara dekat materi breeding dari panjenengan. Kami hanya mendoakan kepada panjenengan, mudah-mudahan sukses selalu breeding panjenengan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ini semakin maju. Iya. Mudah-mudahan panjenengan dalam breeding kambing peranakan Etawa Raskan Gising ini bisa diikuti oleh yang lain dan sekaligus bisa menjadi narasumber berkaitan bagaimana cara merawat kambing yang bagus, bagaimana cara pemilihan bibit yang unggul, dan bagaimana cara memilih calon jantan yang bisa dijadikan sebagai jantan. Terima kasih. Mas Terun. Sami-sami. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan owner dari Nurfi Cahaya Farm, dan kita tadi keliling bisa melihat langsung materi breeding di kandang ini. Sungguh luar biasa. Kita melihat langsung materi indukannya, terus materi pejantannya, materi calon pejantannya, dan juga beberapa induk yang ternyata menurut saya anak-anakannya itu luar biasa. Saya ingatkan untuk bisa like, subscribe, dan komen di kolom komentar yang masuk, dan tujuannya kami ingin berharap agar kalian bisa mengikuti perjalanan DPP HPKSI S3. Demikian akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa memang luar biasa.